Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membahas mengenai hukum benda. Dan dalam hal ini, saya akan membahas mengenai pembedaan benda. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai eksistensi benda dalam kehidupan kita. Nah, benda ini ada berbagai macam. Antara lain pembedaan benda ini, ada pembedaan benda menjadi benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda pokok dan benda bagian, benda pokok dan benda penolong, benda yang tidak ada subjek hukumnya dan ada subjek hukumnya. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan yang luar biasa ini. Pembedaan mengenai benda berwujud dan benda tidak berwujud kita bisa melihat dari pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa benda atau kebendaan adalah suatu barang dan hak yang dapat menjadi objek dari hak ehendon. Barang di sini menunjukkan benda berwujud atau benda bertubuh. Benda berwujud adalah benda yang dapat ditangkap dengan alat panca indera. Bisa dilihat, bisa diraba. Contohnya apa? Contohnya meja, kursi, lampu, pakaian yang kita pakai, kerudung, baju, tas, sepatu, dan sebagainya. Ini adalah benda yang berwujud, barang, ya, barang, benda yang berwujud bisa ditangkap dengan alat panca indera. Kemudian benda tidak berwujud atau hak di sini, yaitu benda yang tidak dapat ditangkap dengan alat panca indera. Contohnya adalah piutang atau hak tagih. Nah, piutang ini ada berbagai macam. Ada piutang atas bawah, ada piutang atas tunjuk, dan ada piutang atas nama. Nah, selanjutnya adalah pembedaan benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak itu apa? Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan atau dapat berpindah dengan sendirinya dari satu tempat ke tempat lain. Benda yang dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain, contohnya adalah meja, kursi, buku, lemari, baju, pakaian yang kita pakai, ya, tas, sepatu, dan sebagainya. Nah, itu benda bergerak yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan benda bergerak yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan sendirinya, jadi berpindah sendiri. Contohnya adalah hewan ternak. Misalnya adalah sapi, kambing, kucing, dan sebagainya. Nah, ini bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian benda tidak bergerak itu apa? Benda tidak bergerak adalah tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Nah, di sini tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Nah, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, contohnya adalah rumah atau bangunan. Kemudian misalnya gedung, ya, gedung, rumah, itu termasuk benda lain yang berkaitan dengan tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Kemudian tanaman, kemudian patung yang melekat pada tanah, ini juga termasuk benda tidak bergerak yang melekat pada tanah, merupakan satu kesatuan dengan tanah. Kemudian di samping itu ada benda-benda yang sebenarnya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi bisa berpindah atau dapat dipindahkan. Namun di sini dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak bergerak atau diperlakukan secara hukum seperti benda tidak bergerak. Contohnya apa? Contohnya adalah kapal dengan berat tertentu, yaitu dengan berat minimal 20 meter kubik. Kemudian juga pesawat udara. Nah, ini sebenarnya bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Namun secara prinsipial dalam hukum itu diperlakukan atau dikualifikasikan sebagai benda tidak bergerak. Jadi nanti kalau misalnya dijaminkan, nah ini perlakuannya dikualifikasikan sebagai benda tidak bergerak.
Nah, selanjutnya arti pentingnya membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah dalam hal yang pertama, dalam hal penyerahan. Untuk benda bergerak, penyerahannya dilakukan dengan penyerahan nyata dan penyerahan simbolis. Penyerahan nyata adalah penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan. Penyerahan dengan mengulungkan bendanya dari tangan satu kepada tangan yang lain. Sedangkan penyerahan secara simbolis adalah penyerahan dengan menyerahkan kunci bangunan di mana benda itu berada. Sebagai contoh, seseorang menyerahkan segudang pensil. Nah, tentu tidak mungkin menyerahkan satu persatu pensil itu, karena segudang banyaknya. Nah, kemudian diserahkanlah kunci bangunan di mana pensil itu disimpan. Nah, disinilah terjadi penyerahan secara simbolis. Kemudian yang kedua, penyerahan benda tidak bergerak adalah dengan cara balik nama. Nah, ini bedanya. Kemudian yang kedua, bedanya adalah dalam hal penjaminan. Nah, ini pentingnya dalam hal penjaminan. Untuk benda bergerak, kalau dijaminkan menggunakan lembaga gadar. Kemudian untuk benda tidak bergerak menggunakan lembaga hipotek. Selanjutnya adalah dalam hal daluarsa. Daluarsa untuk benda bergerak tidak perlu adanya daluarsa. Karena ada pasal 1977 ayat 1 bahwa setiap orang yang menguasai benda bergerak maka dianggap sebagai pemilik atau ehnar dari benda bergerak tersebut. Jadi seseorang yang menguasai sebuah benda bergerak maka dianggap sebagai pemilik benda bergerak tersebut. Jadi tidak perlu ada daluarsa, sudah langsung begitu orang menguasai benda bergerak dianggap, ya, sesuai pasal 1977 ayat 1 dianggap sebagai pemilik dari benda bergerak tersebut. Nah, ini beda dengan benda tidak bergerak. Kalau benda tidak bergerak ini ada daluarsa. Jadi bisa memiliki dengan jalan daluarsa dalam hal ini. Nah, sekarang benda tidak bergerak yang berupa tanah tidak lagi berlaku daluarsa untuk memiliki tanah ini. Jadi tidak bisa ada daluarsa dalam pemilikan tanah karena semua tanah sekarang ini ada pemiliknya. Ada pemiliknya, baik dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum. Kalau tidak ada pemiliknya, tidak dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum, maka di sini dikuasai oleh negara. Jadi tidak dimungkinkan lagi daluarsa terhadap tanah atau hak atas tanah. Kemudian selanjutnya, besit. Nah, untuk benda bergerak berlaku besit sama dengan eigendom. Pasal 1977 ayat 1 mengatakan bahwa barang siapa menguasai benda bergerak maka dianggap sebagai ehnar dari kebendaan bergerak tersebut. Nah, dalam hal ini berlaku besit sama dengan eigendom. Jadi orang yang menguasai atau membesit benda dianggap sebagai ehnar dari benda tersebut. Nah, ini terhadap benda bergerak. Kemudian benda tidak bergerak tidak berlaku besit sama dengan eigendom. Nah, itu arti pentingnya membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Selanjutnya adalah pembedaan antara benda utama atau benda pokok dengan benda bagian, ya. Benda utama dan benda bagian. Benda utama dan benda penolong. Nah, ini beda. Nah, pasal 500 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di situ dikatakan bahwa segala apa yang karena perlekatan menjadi kesatuan dengan benda lain maka merupakan bagian dari benda lain tersebut. Nah, jadi kalau ada sesuatu benda, ya tadinya ada dua benda ini sama-sama mandiri. Kemudian satu benda yang satu ini dilekatkan pada benda lainnya. Nah, di sini menjadi satu kesatuan dan ada benda pokok dan ada benda bagian. Nah, jadi benda yang dilekatkan ini menjadi bagian dari benda pokok tadi. Contohnya apa? Contohnya baju dengan kancing. Tadinya ada dua benda, ada baju dan ada kancing. Kemudian ketika kancing dijahit pada baju, dilekatkan pada baju menjadi satu kesatuan dengan baju, maka di sini kancing tidak lagi mandiri, baju juga tidak mandiri. Jadi di sini ada benda pokok yaitu baju dan kancing sebagai benda bagian. Nah,
Nah, ini dua benda yang tadinya mandiri menjadi karena perlekatan menjadi satu kesatuan. Dan ini muncul ada benda pokok dan benda bagian. Nah, nanti yang disebut adalah baju. Nah, pemilik baju sekaligus adalah pemilik kancing tadi, ya. Jadi kalau sudah dilekatkan, maka di sini pemilik baju sekaligus adalah pemilik kancing tadi. Nah, kemudian benda pokok dan benda penolong. Nah, ini beda ya. Kalau benda penolong adalah benda yang secara ekonomis merupakan satu kesatuan dengan benda lain, tetapi tidak melekat pada benda lain tersebut. Contohnya adalah kunci pintu. Kunci dengan pintu. Pintu benda pokok. Nah, kunci adalah benda penolong. Secara ekonomis ini merupakan satu kesatuan dengan pintu, namun tidak melekat pada pintu. Bisa dilepas. Ya. Selanjutnya adalah kebendaan tanpa subjek. Jadi ada benda yang dengan subjek hukum dan ada benda yang tanpa subjek hukum. Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ dikatakan bahwa ada kebendaan yang bukan milik siapapun. Bukan milik siapapun berarti tidak ada subjek hukumnya di sini, tidak dimiliki oleh orang maupun badan hukum. Nah, kebendaan yang dimaksud di sini adalah benda bergerak. Benda bergerak. Jadi hanya benda bergerak, ya, tidak ada pemiliknya di sini. Nah, benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan menjadi dua, yaitu res nullius dan res derelicte. Res nullius yaitu benda bergerak yang tidak ada pemiliknya dan sejak semula belum pernah dimiliki oleh siapapun. Contohnya apa? Contohnya adalah ikan di laut, kemudian burung di udara, hewan di hutan, ya. Ini benda yang tidak ada subjek hukumnya. Jadi belum pernah dimiliki oleh siapapun, tidak dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, dan sebelumnya belum pernah dimiliki oleh siapapun. Kemudian yang kedua, res derelicte. Res derelicte adalah benda bergerak yang tidak ada pemiliknya, namun pada awalnya pernah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, dan orang atau badan hukum ini kemudian melepaskan hak miliknya tadi. Sebagai contoh adalah benda yang sudah tidak dipakai, misalnya tas, baju sudah tidak dipakai, kemudian diletakkan di tong sampah. Nah, di sini sudah dilepaskan hak milik atas benda tersebut oleh pemiliknya. Nah, ini awalnya ada pemiliknya, ada subjek hukumnya, kemudian sudah diletakkan di tong sampah, sudah dilepaskan hak miliknya oleh si pemilik hak tadi, sehingga menjadi benda res derelicte. Nah, kemudian contohnya kalau misalnya ada ikan di laut, kemudian ada seorang nelayan menangkap ikan di laut tadi, apakah ini termasuk benda yang tidak ada subjek hukumnya, ikan yang sudah ditangkap oleh nelayan? Tidak, karena sudah dimiliki oleh nelayan tersebut. Jadi yang semula belum ada pemiliknya, tidak ada subjek hukumnya pada saat ikan di laut tadi, kemudian ditangkap nelayan, maka nelayan ini memperoleh hak milik atas ikan tersebut, sehingga ikan tadi menjadi ada subjek hukumnya. Kemudian kalau benda yang tadinya termasuk res derelicte sudah dilepaskan hak miliknya oleh pemiliknya, diletakkan di tong sampah, kemudian ada seorang pemulung mengambil tas tadi, tas bekas tadi misalnya, maka di sini tas yang tadinya termasuk benda res derelicte menjadi ada pemiliknya karena sudah diambil oleh pemulung, sehingga sudah ada pemiliknya, sudah ada hak milik di situ, ada subjek hukumnya di situ. Nah, itulah mengenai pembedaan benda. Nah, pada kesempatan kali ini sudah kita bahas mengenai pembedaan benda. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada banyak orang supaya bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.